Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensinya udah via WA ya. Absensinya kirim via WA aja. Nah, untuk hari ini Ibu hanya ingin membahas mengenai sumber daya manusia dan kewirausahaan. Di sini ada yang tahu sumber daya manusia itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh, Sunardi. Ya, menurut saya itu sumber daya manusia adalah pekerja suatu perusahaan yang menggunakan sumber daya manusia atau tenaga manusia untuk dipekerjakan dan diupah secara peraturan yang berlaku. Ya, sudah cukup, Sunardi? Cukup, Bu. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Sumber daya, Ibu jelasin sedikit. Sumber daya itu adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya gitu. Terus di sini sumber daya manusia itu memiliki kualitasnya tersendiri. Salah satunya ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di sini ada yang tahu maksudnya tenaga kerja terdidik dan terlatih itu seperti apa? Jika belum ada yang paham, tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang seperti guru itu harus dididik dulu, dilatih, harus melewati kuliah dulu, pendidikan tinggi dan memiliki sertifikat. Kayak dokter itu juga harus terdidik dan terlatih. Selain itu, kalau tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, itu bukannya tenaga kerja ini bukannya tidak memiliki pendidikan, tetapi tenaga kerja ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dilakukan oleh orang yang pendidikannya itu sampai SMA atau misalnya tidak sesuai jurusan, itu bisa karena bisa dilatih sendiri di perusahaan itu gitu. Sampai di sini ada yang mau tanya atau tidak? Belum ada, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Jika cukup, kalau itu Ibu aja yang tanya nih, gimana? Ada yang tahu nggak fungsi sumber daya manusia di perusahaan itu sendiri atau di negara atau di mana gitu? Izin menjawab, Bu. Menurut saya sumber daya manusia itu berfungsi untuk perusahaan terkait dengan jasanya mereka. Jadi apabila suatu perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia terkait dengan penjalanan atau proses pada perusahaan itu sendiri, maka perusahaan itu tidak akan pernah berjalan karena memang pada suatu perusahaan diharuskan ada sumber daya manusia untuk memproses dan memproduksi suatu produk dalam perusahaan itu sendiri. Cukup, Bu. Terima kasih. Ya, benar. Untuk fungsinya ada yang mau menambahkan? Menambahkan Eka? Saya, Bu. Boleh, silakan Sunardi. Karena sumber
sumber daya manusia itu adalah aset bagi perusahaan tersebut, karena dengan adanya sumber daya manusia tersebut, perusahaan itu berjalan dengan semestinya dengan prosedur-prosedur yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, Cukup, Bu. sampai di sini paham ya semuanya? Atau Paham, Bu. Niko ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum? Eka Fitrianti? Paham, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Cukup ya? Ya. Kalau misalnya semuanya sudah paham dan sudah cukup, Ibu akhiri aja materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.